Kula ngapunten dhateng sedaya mawon khususnya ibu-ibu nih, ibu-ibu ndok bebek nih. Aku gumun mbek Ikdam. Kok iya iso duwe bahasa ibu-ibu jilbab ndok bebek. Lah Ikdam kok gak sadar nek kiyaine lho klambine ya ndok bebek. Bocah sembrono tenan sembrono tenan ngawur tenan Tapi kula jan iri kalih jenengan. Kok enten klambi takwa model ngeten iki. Dari video Gus Kautsar tadi, setidaknya kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama bahwa bercanda selagi dalam batas-batas tertentu, selagi dalam kesopanan, selagi dalam tata krama ketimuran juga diperbolehkan oleh agama, maka itu boleh-boleh saja. Apalagi di sini seorang Gus Kautsar itu adalah guru dari Gus Idham. Gus Kautsar juga merupakan putra dari guru Gus Ikdam, sehingga tentu saja sebagai tradisi dalam dunia pesantren, seorang santri yang dicandai oleh gurunya, dicandai oleh putra kiainya itu bahagia, merasa ada kedekatan tersendiri, kedekatan rohaniah atau kedekatan yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Maka dari itu tentu saja meskipun Gus Kautsar mengatai Gus Ikdam sembrono, itu bagi Gus Ikdam sebuah kehormatan, sebuah keakraban, sebuah kebahagiaan telah dicandai oleh seorang gurunya, yaitu Gus Kautsar, juga putra dari gurunya. Maka di sini sangat bisa kita maklumi candaan beliau Gus Kautsar kepada Gus Ikdam, dan ini murni bercanda ya, karena beliau memang Gus Kautsar itu terkenal atau mencitrakan dirinya sebagai seorang Gus yang senang bercanda tetapi tetap menyisipkan hikmah-hikmah di dalam candaannya, tetap menyisipkan pelajaran di dalam candaannya, tetap menyisipkan sebuah pendidikan di dalam candaannya ya, karena beliau seorang yang ngalim alama ya Gus Kautsar ini. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil adalah kata iri yang diucapkan oleh Gus Kautsar itu sebenarnya sesuatu yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang terlarang. Iri itu diperbolehkan. Karena apa? Karena sebenarnya iri itu terjemahan dari kata ghibthah. Sedangkan dengki itu terjemahan dari kata hasad, bahasa Arab hasad. Nah, yang dilarang dalam ajaran agama Islam seperti kita merujuk ke kitab Ihya Ulumuddin juz 3, itu yang dilarang adalah hasad. Sedangkan iri atau ghibthah itu diperbolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mu'mina yabahutu atau yabaghitu, bisa ditumah ain fingilnya, juga bisa dikasrah. Innal mu'mina yabahutu wal munafiqu atau wal munafiqu yahsudu atau yahsidu. Sesungguhnya seorang mukmin, orang yang beriman itu ya paling ghibthah yaitu iri, sedangkan seorang munafik itu hasad. Lalu apa perbedaan ghibthah dan hasad? Hasad adalah benci pada nikmat dan senang nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Sedangkan ghibthah, jika Anda tidak suka nikmat itu hilang, jadi Anda tetap senang nikmat itu ada pada seseorang, juga Anda tidak benci pada nikmat orang lain itu tetap berada pada orang lain tersebut. Jadi Anda tetap senang-senang saja melihat orang lain mendapatkan nikmat, tetapi Anda mempunyai keinginan ingin memiliki hal yang sama atau lebih dari nikmat yang diperoleh orang tersebut.
itu dinamakan ghibthah. Seperti yang tadi dicontohkan oleh beliau Gus Kautsar, bahwa beliau iri pada pakaian atau baju takwa, baju koko Gus Karim. Di situ beliau hanya iri ingin mendapatkan atau mempunyai baju yang sama, tetapi tidak ingin atau tidak suka Gus Karim kehilangan baju tersebut. Itu dinamakan iri yang diperbolehkan atau disebut ghibthah. Kembali ke video saya yang sebelumnya, bahwa Gus Naji mengatakan orang yang belum mencapai 40 tahun itu ya masih belajar dakwah. Itu bukan berarti Gus Naji itu hasad, tetapi beliau ya mungkin saja iri, dan sekali lagi iri itu diperbolehkan selagi tidak hasad. Tetapi saya yakin ada sesuatu yang Gus Naji lihat dari apa yang menyebabkan beliau berkata begitu. Jadi kita harus husnudzon. Karena apa? Karena beliau Gus Naji adalah kebanggaan dari Syekh Maimun Zubair atau Waliullah Maimun Zubair, seorang ulama besar yang kelasnya kelas internasional, kelasnya kelas dunia, dan sudah terkenal di mana-mana bahwa Syekh Maimun Zubair itu waliullah, karomahnya jelas-jelas sangat nyata. Sehingga ya kita jangan suul adab, berburuk sangka pada beliau Gus Naji. Apa yang beliau ucapkan sekali lagi berdasarkan apa yang beliau lihat, yang kita tidak bisa melihatnya atau belum bisa melihatnya. Jadi sekali lagi, Gus Najih benar, Gus Ikdam ya benar. Kita tetap berdiri di tengah-tengah, mengambil apa yang baik, kemudian meninggalkan apa yang buruk tanpa mencap atau menjudge beliau sebagai seorang yang buruk pekerti. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makamnya sempat dibongkar, jasad Kiai Haji Maimun Zubair 4 tahun masih utuh. Makam Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun bersama sejumlah makam yang lain sempat dibongkar oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pembongkaran makam di Ma'la ini memang biasa dilakukan 3 atau 4 tahun sekali karena luas lahan pemakaman di area ini cukup terbatas. Sementara ada saja jenazah warga yang dimakamkan di Ma'la yang diketahui sudah hancur kemudian dipindahkan. Mbah Mun wafat di Tanah Suci pada Selasa 6 Agustus 2019 lalu. Artinya sudah sekitar 4 tahun lalu jenazah ulama karismatik NU ini dikebumikan di Ma'la. Kendati demikian, saat makamnya dibongkar, jenazah Mbah Mun masih diketahui utuh, sehingga jenazahnya tetap dimakamkan di Ma'la, tidak dipindahkan. Peristiwa ini dikonfirmasi langsung oleh Gus Rifkil Muslim Suyuti kepada petugas makam di Ma'la atas nama Muhammad Ali. Gus Rifkil, sapaan akrabnya, sempat berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa Arab pada Ahad 23 Juli 2023. Muhammad Ali, makbarusnya memang, jenazahnya memang Maksud. Tapi malam Iya. Jadi beliau ini yang termasuk tadi fukuh yang membuka, menggali dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada, kemudian setelah 1 hari tadi ditutup kembali dan jasadnya masih ada ya. Masya Allah, Muhammad Ali. Oleh karena itu, makam Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair tidak dipindahkan, tetap berada pada posisi awal Mbah Mun dimakamkan, sebagaimana dijelaskan Gus Rifkil. Pembongkaran makam di Ma'la dilakukan beberapa hari yang lalu. Kabar dibongkarnya makam Mbah Mun dan jenazahnya masih utuh pun sampai di telinganya. Posisi Gus Rifkil saat ini masih berada di Makkah. Pada tweetnya, Gus Rifkil mengunggah video percakapannya dengan Muhammad Ali, petugas makam di Ma'la. Video itu memang tampak sengaja diambil dan diabadikan oleh seseorang yang telah dikenal oleh Gus Rifkil. Gus Rifkil memastikan bahwa Muhammad Ali adalah orang yang memang bertugas menggali makam di Ma'la.
termasuk makam Mbah Mun. Kepada Gus Rifkil, ia bersaksi melihat langsung jasad Mbah Mun masih utuh. Dari Makkah Al Mukarramah, NU Online melaporkan.